Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi limit fungsi. Dengan pembahasan materi kita yang pertama yaitu mengenal limit fungsi, bentuk limit tak tentu, limit fungsi aljabar, teorema limit, serta limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu mengenal limit fungsi. Mengenal limit fungsi. Yang pertama, pengertian limit fungsi. Pada dasarnya limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti tak hingga yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar yang nilainya tidak dapat dipastikan. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Yang kedua, sifat-sifat limit fungsi. Nah, sifat-sifat limit fungsi bisa adik-adik lihat di sini ya. Ada 6 sifat limit fungsi. Di sini kakak mempunyai contoh soal. Yang pertama, nilai dari limit 3x untuk x mendekati 2 adalah. Nah, cara 1, limit 3x untuk x mendekati 2 sama dengan, langsung kita substitusikan. X mendekati 2 berarti 3, X nya kita ganti dengan 2, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, bisa juga dengan cara yang kedua, limit 3x untuk X mendekati 2 sama dengan 3 limit X untuk X mendekati 2, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Contoh soal yang kedua, nilai dari limit 2x ditambah 4 untuk x mendekati 2 adalah, sama saja seperti yang tadi, x nya kita ganti dengan 2, jadi 2 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 8. Contoh yang ketiga juga sama seperti contoh 1 dan contoh 2 tadi. Nah, bisa adik-adik lihat di sini ya, 6x dikurang 2x, karena ini variabelnya sama, bisa kita kurang menjadi 4x, lalu kita ganti x nya menjadi 3. Materi selanjutnya, limit fungsi bentuk tak tentu. Yang pertama ada limit fungsi bentuk 0/0. Bisa adik-adik lihat di sini, jika fx sama dengan x dikurang a dikali hx, gx sama dengan x dikurang a dikali kx, maka akan didapat HA per KA. Kemudian yang kedua ada limit fungsi bentuk tak hingga per tak hingga. R sama dengan 0 jika n dikurang m. R sama dengan A per P jika n sama dengan m. R sama dengan tak hingga jika n lebih dari m. Selanjutnya yang ketiga, limit fungsi bentuk tak hingga dikurang tak hingga. R sama dengan tak hingga jika A lebih dari P. R sama dengan 0 jika A sama dengan P, dan R sama dengan minus tak hingga jika A kurang dari P. Contoh soal, nilai dari limit x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x per 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 2x untuk x mendekati 0 adalah. Nah, jika kita langsung mengganti nilai x dengan 0 akan didapat 0/0. Nah, jika 0 didistribusikan menghasilkan bukan solusi, sehingga soal diselesaikan dengan cara faktorisasi. Jadi limit x per x dikali x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 4 per 2x kuadrat dikurang x dikurang 2. Kita substitusikan jadi 0 dikurang 0 ditambah 4 per 0 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan
min 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu limit fungsi aljabar. Pertama, menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu atau untuk X mendekati A. Pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi langsung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh A, limit 2X dikurang 5 untuk X mendekati 1 sama dengan limit 2 dikali 1 dikurang 5 untuk X mendekati 1 sama dengan min 3. Contoh sebelum tadi itu menggunakan metode substitusi langsung. Jadi adik-adik bisa memahaminya kan? Karena substitusi langsung ini lebih mudah sekali. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, metode pemfaktoran. Secara umum, pengerjaan limit fungsi yang mempunyai bentuk tak tentu dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemfaktoran sebagai berikut. Misalkan limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit fa per ga untuk x mendekati a sama dengan 0 per 0. Nah, upayakan fx dan gx memiliki faktor yang sama, yaitu adalah x dikurang a, sehingga limit fx per gx untuk x mendekati a sama dengan limit x dikurang a dikali px per x dikurang a dikali qx sama dengan limit px per qx untuk x mendekati a sama dengan pa per qa. Dengan catatan pa tidak sama dengan 0 dan qa tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa x dikurang a per x ditambah a sama dengan 1, sebab nilai x hanya dekat dengan a, sehingga x dikurang a tidak sama dengan 0, atau x tidak sama dengan a. Langsung saja adik-adik kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Limit x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 untuk x mendekati 3. Kita mengerjakannya dengan menggunakan metode pemfaktoran. Kenapa tidak menggunakan substitusi langsung? Kita coba, kita substitusi 3 kuadrat sama dengan 9 ya. 9 dikurang 9 itu 0. 3 ini jadi 3 kan? 3 dikurang 3 sama dengan 0, jadi 0 per 0. Ini hasilnya tidak boleh 0 per 0, maka kita gunakan metode pemfaktoran. Untuk memudahkan kita memfaktorkannya, adik-adik perlu ingat, kita samakan saja dengan yang penyebut. Nah, penyebutnya x dikurang 3, berarti pemfaktoran pembilangnya pasti ada yang mengandung x dikurang 3, sehingga nanti bisa dicoret. X kuadrat dikurang 9 itu bisa dikali dengan, bisa kita faktorkan menjadi x dikurang 3 dikali x ditambah 3, sehingga x dikurang 3 kita coret. Jadi limit x ditambah 3 untuk x mendekati 3, sehingga kita dapat 6. Contoh kedua juga sama seperti dengan contoh yang pertama. Kita coba dengan menggunakan metode substitusi, ini hasilnya akan 0 per 0, maka kita gunakan metode pemfaktoran. Nah, kita fokuskan di penyebutnya x dikurang 1, berarti pembilangnya jika difaktorkan akan menggunakan x min 1 ya, sehingga bisa dicoret. Mudah ya adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke cara yang ketiga, dengan merasionalkan penyebut. Cara yang ketiga ini digunakan apabila penyebutnya berbentuk akar yang perlu dirasionalkan, sehingga tidak terjadi pembagian angka 0 dengan 0. Jika soal tersebut langsung kita substitusikan, akan menghasilkan 0 per 0.
maka kita perlu merasionalkan penyebut. Nah, adik-adik sudah pernah ya sebelumnya belajar merasionalkan penyebut atau merasionalkan akar ya. Di sini akan kita gunakan untuk pembahasan limit. Nah, seperti ini ya. Maka dia dikali akar yang bagian bawah. Akar X dikurang 2 per X, akar X dikurang 2. Lalu kemudian kita kali, ini dikali dengan ini, kemudian pembilang kita kali dengan pembilang, penyebut kita kali dengan penyebut. Selanjutnya ini kita faktorkan. Ini bisa difaktorkan jadi X dikurang 1, X dikali X dikurang 2, dikali akar X dikurang 2. Nah, kalau akar dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Jadi X dikurang 2 ini nanti bisa dicoret sehingga hasilnya masih X dikurang 1 akar X dikurang 2. Kemudian kita substitusikan, barulah kita dapat hasilnya yaitu 0. Cara yang keempat, merasionalkan pembilang. Kalau adik-adik bingung, Kak, bagaimana kita bisa menentukan menggunakan kita merasionalkan yang penyebut atau yang pembilang? Itu mudah. Lihat di soalnya, merasionalkan penyebut berarti akarnya ada di penyebut. Merasionalkan pembilang, maka akarnya ada di pembilang. Begitu cara membedakannya. Jika di soal tandanya adalah negatif, maka pengalinya adalah positif. Jika soalnya positif, maka pengalinya adalah negatif. Kemudian sama seperti yang tadi, kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, lalu kenapa ini bisa hasilnya min X ditambah 1? Karena jika pembilang ini kita kuadratkan, maka akan 3X dikurang 2 dikurang 4X dikurang 3. Maka 3X dikurang 4X kan min X. Min 2 dikurang min 3 adalah 1, sehingga kenapa hasilnya bisa min X ditambah 1. Lalu ini masih kita tuliskan. Selanjutnya ini kita bisa ubah jadi min X min 1. Min dikali X dikurang 1 per, kita tuliskan lagi penyebutnya. Lalu ini bisa kita coret sehingga hasilnya min 1 dan kemudian bisa kita substitusikan dan hasilnya adalah min setengah. Selanjutnya menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga atau untuk X mendekati tak hingga. Limit fungsi aljabar jika X mendekati tak hingga yang dapat dikerjakan dengan cara tertentu, diantaranya yang pertama, limit fungsi rasional pecahan yang berbentuk limit fx per gx untuk X mendekati tak hingga. Limit fungsi irasional yang berbentuk limit akar fx dikurang akar gx untuk X mendekati tak hingga. Membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Limit fungsi yang berbentuk limit fx per gx untuk X mendekati tak hingga dapat diselesaikan dengan cara membagi pembilangnya fx dan penyebut gx dengan x pangkat n, dan n adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx.
Sebagai ilustrasi, misalkan akan dihitung limit 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 10x dikurang 2 untuk x mendekati tak hingga. Maka, jika dihitung secara langsung akan menghasilkan tak hingga per tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu. Oleh karena itu, bentuk 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 10x dikurang 2 diubah terlebih dahulu, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel yang berpangkat tertinggi, yaitu x kuadrat. Sehingga diperoleh seperti di sini. Sama-sama kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu x kuadrat untuk pembilang dan untuk penyebut, sehingga didapat 3 ditambah 4 per x ditambah 1 per x kuadrat per 1 ditambah 10 per x dikurang 2 per x kuadrat, sehingga didapat hasilnya yaitu 3. Dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jika derajat fx sama dengan derajat gx, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga sama dengan perbandingan koefisien pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut. Yang kedua, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi bernilai positif, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Yang ketiga, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi bernilai negatif, maka limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga sama dengan minus tak hingga. Dan yang terakhir, jika derajat fx kurang dari derajat gx, maka nilai dari limit fungsi tersebut adalah 0. Selanjutnya, mengalihkan dengan faktor lawan. Contoh soal, hitunglah limit akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 dikurang akar x kuadrat dikurang 7x ditambah 10. Nah, jika dihitung langsung, soal tersebut akan diperoleh tak hingga dikurang tak hingga, yang juga masuk bentuk tak tentu. Oleh karena itu, bentuk tersebut diubah dengan mengalihkan faktor lawannya sebagai berikut, sama seperti yang tadi. Kita kalikan, lihat di soal ini bertanda negatif, jadi di sini bertanda positif. Kemudian kita pakai per, kita tuliskan lagi, sehingga kita peroleh 4x dikurang 6 per nih. Dengan demikian maka kita peroleh hasilnya yaitu 2. Rumus nilai limit dari bilangan natural. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu teorema limit. Adik-adik bisa lihat di sini ya, teorema limit. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang baru, limit fungsi trigonometri. Pertama, limit fungsi sinus. Adik-adik bisa lihat di sini. Kemudian limit fungsi tangans. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Hitunglah nilai limit fungsi-fungsi trigonometri berikut. Limit sin 3x per 2x untuk x mendekati 0. Pembahasan, limit sin 3x per 2x untuk x mendekati 0 sama dengan limit sin 3x per 2x dikali 3x per 2x. Maka diperoleh limit sin 3x per 2x untuk x mendekati 0 dikali limit 3x per 2x untuk x mendekati 0. Nah, demikianlah tadi penjelasan kakak mengenai limit fungsi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk adik-adik. Jika ada salah, kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.